Halo semua, kembali lagi di podcast Ditodong Utang. Salah. Ditodong. Dokter izin tanya dong. Ditodong merupakan podcast produksi ID Semarang dalam rangka memberikan edukasi tema kesehatan bagi warga Semarang dan sekitarnya. Saya Dr. Yus Bakhtiar dan di episode ketiga kita masih membahas seputar vaksin. Ibu hamil vaksin COVID. Siapa takut? Aduh, selamat datang ini Dr. Yuli. Jadi kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal mengenai spesialisasi Dr. Yuli ini. Ditodong ini dok, sebelumnya dok, merupakan podcast produksi ID Semarang dok. Dalam rangka memberikan edukasi tema kesehatan bagi warga Semarang dan sekitar. Itu tujuannya. Nah, saya ini kebetulan ditodong juga ini oleh ID Semarang untuk menjadi host. Perkenalkan saya Dr. Yuris Bakhtiar, PhD, biasa dipanggil Yuris. Saya dosen FK Undip. Dan di episode ketiga ini kita akan masih membahas seputar vaksin. Kebetulan saya memanggil Dr. Yuli Tristiono, ya, sebagai spesialis obstetri and ginekologi. Tahu kan apa yang dibahas pastinya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah ibu hamil vaksin. Siapa takut? Ya, usahakan deh vaksin gitu ya, dok, ya? Ibu hamil ya. Jangan vaksin yang kemana-mana ya. Dicoblos ya dok. Ya. Jadi sudah pada tahu belum ya kalau ibu hamil ini sekarang sudah harus dilakukan vaksin semenjak bulan Agustus 2001 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran mengenai pemberlakuan vaksin COVID pada ibu hamil. Ya betul. Problem sana sini ya, mau yang setuju mau tidak setuju berkumpulan jadi satu. Tapi keputusan ini ternyata didukung oleh POGI, Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia. Pasti pada penasaran juga nih, apa sih sebetulnya rekomendasi POGI terhadap vaksin, bagaimana terkait persiapannya, keamanannya, efektivitasnya bagaimana. Biar semakin tahu mantap, saya akan undang Dr. Tristiono di sini, ya kan? Kebetulan sudah hadir di sini Dr. Tristiono, atau dulu Dr. Yuli ini adalah kakak kelas saya ini, yang suka istilahnya baca menyang kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, itu mendaki gunung, aktivis Maladika, gitu kan? Suka jalan-jalan sampai sekarang ya. Iya, mahasiswa lama di kampus ya dulu ya. Suka naik gedung segala dok ya. ISG tanjak-tanjaki itu dulu gedung lantai 5 itu. Iya. Masa lalu ya. Sekarang udah tua, udah takut ya. Tapi kegiatan untuk mencintai alam masih dok ya? Oh iya, tetap seperti itu tetap ya. Oke, Dr. Yuli Tristiono ini merupakan ahli obstetri and ginekologi, di mana beliau ini memang bidangnya untuk menjawab tentang permasalahan mengenai seputar vaksin pada COVID-19. Ya dok, sehat ya dok ya sekarang ya dok? Alhamdulillah. Baik dok, sesuai tema hari ini, sepertinya saya dengar Dr. Yuli dulu pernah positif dok. Ya itu macam arisan ya Dr. Yuris. Mungkin waktu itu dapat arisan ya. Dok, kalau ya, ditanya sekitar 1 bulan yang lalu ya saya positif ya. Masya Allah. Sekarang sudah sehat ya dok ya? Ya alhamdulillah, cuma gejala ringan. Gimana dok? Sudah vaksin keberapa dok sekarang dok? Ya dulu sebelum positif sudah vaksin kedua. Jadi untuk saat ini jatah vaksin nakes yang ketiga saya belum bisa mendapatkannya karena masih belum 3 bulan ya. Oke, ditunda dulu. Iya, tunda dulu. Antibodi saya masih cukup kuat untuk saat ini ya. Semoga sehat terus dok, keluarganya juga dok. Dok, sesuai dengan tema hari ini dok, topik kali ini kan terutama tentang ibu hamil ya dok ya. Iya. Kamu sebelum bahas vaksin COVID pada ibu hamil, sebenarnya bagaimana sih dok kondisi COVID pada ibu hamil di Indonesia?
khususnya di Semarang? Ya, ya kalau kita bicara COVID pada ibu hamil, mungkin kita melihat dulu ya pada awal-awal pandemi itu mungkin kalau dilihat dari data banyak pasien yang dari kalangan kaum pria ya. Jadi banyak kasus pada laki-laki, kalau pada wanita ternyata lebih sedikit. Tetapi dalam perjalanan waktu nyatanya saat ini terutama ini ya mungkin sekarang kita bisa bilang bahwa ini gelombang kedua ya, serangan kedua ya. Serangan kedua dengan yang dengar-dengar karena varian Delta ini ternyata sama saja dan termasuk pada kondisi ibu hamil ya. Jadi kondisi ibu hamil itu ternyata sekarang diketahui malah menjadi kaum yang rentan. Bukan rentan dalam hal semakin mudah terpapar tuh sepertinya tidak ya. Kalau dilihat dari populasi sama saja ya antara non-pregnan dan pregnan untuk kemungkinan terjadi infeksi COVID itu sama saja. Tetapi dalam hal ini dilihat dari kasus yang severe ya, yang berat, jadi sangat terjadi peningkatan kasus pada yang berat-berat itu pada kaum ibu hamil di sini. Ya. Makanya kalau kita lihat data ya, kalau lihat data di Indonesia itu dari ini yang gelombang kedua ini ya, jadi dari awal tahun sampai Juli ya, sampai Juli itu dari data Kemenkes itu terdapat berapa ya? Mungkin 3.500 kematian ibu hamil dan 20%-nya itu sekitar berapa 400-an lebih lah itu dari ibu hamil. Ya. Bahkan mungkin yang menyedihkan sekali ini di area kita ini kan kita di ya, Semarang Tengah ya. Ya, di Jawa Tengah ini cukup memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat data, kebetulan tadi sempat saya ketemu dengan senior yang mempunyai data tentang ibu hamil COVID ya. Jadi dari kematian ibu hamil di wilayah kita itu sangat tinggi ya. Sekarang sekitar sampai Juli ini sudah ada 600-an, 600 yang meninggal, 600 yang meninggal dan 50%-nya itu karena COVID. Nah, berarti bisa kita bayangkan ya bahwa tambah ya dok ya berarti. Iya, peningkatan kasus berat pada ibu hamil itu sangat memprihatinkan. Nah, ini makanya nantinya yang akan menyebabkan kebutuhan vaksin pada ibu hamil itu sangat-sangat vital di sini kalau menurut saya ya. Dok, sebetulnya penyebab cenderung meningkat itu kenapa dok? Ya, mungkin kita harus kembali ke basic ya kalau seperti itu ya Dr. Yuris ya. Jadi kalau di dunia kedokteran kan kita tahu ya, ibu hamil itu begitu mulai kehamilan itu sudah harus siap-siap untuk berserah jiwa itu sebenarnya ya. Ya kan suatu kehamilan itu suatu kejadian yang ibu bahaya gitu. Sebenarnya. Wow. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan infeksi COVID ya, kita tahu COVID itu virus ya. Ya. Jadi yang pertama nih ya. Ibu hamil itu terjadi perubahan dalam sistem imunologi. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Ya, kita tahu ya, jadi namanya kehamilan adalah setengahnya itu dari atau milik ayah, milik suami. Itu kan benda asing. Ya. Kalau tidak dimodifikasi, benda asing dong, sperma ketemu ovum, pantesan dimarahin terus. Asing, ya. Jadi janin itu separuhnya itu benda asing. Kalau tidak ada modifikasi dari sistem imun dari dalam tubuh ibu, semuanya akan dibunuh alias jadi keguguran semua. Begitu. Ya, kalau di dalam secara medis ada perubahan SIP ya, dari perubahan dari sistem imun T helper 2 lebih dominan ya, daripada T helper 1 itu dikatakan seperti itu. Jadi dan itu juga ternyata disinyalir akan mempermudah
atau mempermudah dari infeksi yang berat dari COVID. Jadi untuk menyapu sistem imun tubuh itu, untuk menyapu virus yang masuk itu jadi lebih sulit gitu. Itu salah satu. Banyak hal lagi. Kita juga harus ingat perubahan-perubahan pada badan ibu yang hamil. Semakin besar, perut semakin besar, paru-paru, diafragma naik, ya, paru-parunya jadi apa ya? Jadi sempit lah. Ke sodok bayi. Iya dong. Perutnya besar, paru-parunya ke atas. Jadi kalau sudah terkena COVID, ya, COVID itu kan paling banyak tanda atau gejalanya itu kan ke sistem pernafasan, sistem jantung, dan sistem koagulasi ya. Jadi nafasnya semakin sulit lagi pada ibu hamil. Kemudian yang masih banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin satu yang paling berat lagi adalah bahwa seorang ibu hamil itu sebenarnya sudah dalam kondisi yang hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi itu banyak faktor-faktor pembekuan yang malang melintang berjalan-jalan dalam tubuh ibu. Apa ini berkaitan dengan kadar D-dimer yang tinggi pada ibu hamil? Tentu kalau kita cek ya. Kalau ngomong tentang masyarakat itu, wah hati-hati COVID itu meningkatkan D-dimer. Apakah memang bisa menambahkan lebih tinggi D-dimer? Ya itulah. Jadi COVID itu juga salah satunya kan menyerang sistem koagulasi. Jadi membuat koagulasi tubuh itu semakin berat ya. Jadi darah itu kental lah, mudah menggumpal lah, dan lain-lain. Jadi kalau orang hamil yang normal saja sudah dalam state hiperkoagulasi, tambah COVID, apa yang terjadi? Tentunya akan semakin berat. Ya. Jadi secara umum dikatakan risiko terjadinya severe case atau kematian bahkan itu meningkat 2,5 kali lipat antara pada seorang yang hamil dibandingkan yang non hamil. Nah ini makanya di sini nih kuncinya di situ. Iya. Ya para bapak ya sudah menghamili sudah istrinya hamil ya kan? Iya. Pada musim pandemi lagi. Iya. Resikonya tambah tinggi lagi. Masih dibuat stres lagi sama bapak. Iya. Bahaya sekali itu ya. Ya, itu suami harus mengawal itu. Harus mengawal, harus siaga. Harus suami siaga ya, Dok ya? Ya. Halo, Dok. Mengenai pencegahan vaksin, Dok. Pencegahan vaksin apakah sama dengan umumnya, Dok? Kan ibu hamil itu kan jelas setahu saya secara umum, mungkin orang para pendengar ini secara umum kan tahu oksigen itu kan harus butuh lebih gitu kan ya, apalagi tidak boleh sumpek. Dan ini kok disuruh pakai masker gitu. Apa enggak? Ya, jadi ingat beberapa hoax yang beredar belakangan ini ya. Itu, gimana Dok itu? Apa namanya? COVID itu tidak ada kasus-kasus berat, kasus-kasus kematian yang ada itu karena kebanyakan pakai masker dan kebanyakan obat ya. Ya itu sebenarnya cerminan apa yang ada di masyarakat kita yang harus kita antisipasi ya. Makanya ya memang sekarang kan juga digalakkan ya bagaimana cara menangkal hoax ya. Ya padahal dokter sendiri gimana Dok? Tentang hoax itu, apakah ibu hamil tetap harus pakai masker ya Dok? Ya, jadi tentunya itu pasti ya, karena dalam pencegahan COVID itu kalau kita ngomong dari sisi personal, salah satu pencegahan agar seseorang itu tidak terjangkit COVID itu kan satunya social distancing, kemudian memakai masker, cuci tangan, ya itu yang 3M sampai 5M apa itu ya. Itu lagi 1M Dok sekarang Dok. Manuto. Ya itu wajib itu ya untuk saat ini loh ya, untuk saat ini wajib gitu. Ya, masalah namanya ibu hamil meningkat kebutuhan oksigen ya tentunya masih dapat terpenuhi selama kondisi badan, kondisi tubuh itu juga
baik gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan memakai masker double ya. Sekarang kan anjurannya double ya. Nggak ada masalah itu karena itu mandatory, ini vital untuk saat ini. Iya, Untuk Dok. sisi diri sendiri. Mesti banyak yang tanya-tanya, Dok, saya boleh nikah tahun ini enggak ya? Saya juga mau punya anak gitu. Apa tunda dulu? Malah sebetulnya malah ya enggak apa-apa, Dok ya. Kalau dihitung-hitung nikahnya malah pernikahannya murah ya, Dok ya. Murah, ya tinggal undang keluarga aja selesai ya. Nikahnya bisa online lagi dari kamar. Pernikahan online, ijab kabul online. Iya. Iya. Ya, kalau mengenai pencegahan lagi, Dok. Hmm. Tentang lagi lah, Dok, tentang vaksin nih. Bagaimana, Dok, pendapat Dokter tentang vaksin? Vaksin dalam COVID ya. Iya, Dok. Ya, ini saya juga mengambil ya. Saya ingat sekali kata-kata guru saya, Dr. Suryo. Jadi untuk memerangi COVID itu hanya ada 2 hal menurut saya ya, 2 hal. Kalau menurut beliau 1 hal, tapi menurut saya 2 hal yang bisa dilakukan. Ini kita ngomong perang secara komunitas, secara global ya. Hanya ada 2. Ya, itu semuanya tujuannya adalah herd immunity. Tinggal mau mana yang dilakukan. 2 hal itu. 1, PPKM. 2, vaksinasi. Ya. Okay. Kalau kita mau ngirit, ya, untuk mencapai herd immunity, pakailah PPKM. Iya, tapi ini ada tapinya nih. Sekarang logis nggak? Gimana kalau PPKM di jalan juga masih banyak yang jualnya. Iya. Sekarang saya ingat waktu awal-awal pandemi itu, Kebutuhan ekonomi kan juga mendesak gitu. Ya makanya waktu awal-awal pandemi itu kan dikatakan dengan PPKM dengan yang baik itu bisa tercapai herd immunity selama ada yang mengatakan 5 tahun kalau nggak salah. Bayangkan Dokter Yuris, ya kita PPKM saya masih mengkhawatirkan di minggu depan nih, tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Nah, itu dia. Kalau PPKM tidak dibuka, ya tahu itu kondisi gimana nantinya. Apalagi suruh 5 tahun gitu. Jadi menurut saya hal tersebut tidak logis ya. Walaupun kalau kita lihat dengan PPKM jelas sekali ya efeknya. Penurunannya. Kasusnya UGD langsung kurang. Tapi kan itu sesuatu yang tidak logis kalau kita lakukan secara terus-menerus. Makanya tinggal 1 hal, sama seperti kata guru saya Dr. Suryo ya. Hal yang paling logis untuk dilakukan dalam memerangi COVID ini hanya vaksin. Tidak ada yang lain. Ya, obat antivirus apapun, mana ada antivirus yang bisa efektif untuk saat ini ya, kita udah tahu semua ya. Antivirus belum ada yang efektif untuk virus apapun, Mas. Itu aja masih beredar obat-obat yang lain yang tidak jelas juga, Dok. Obat apit, obat apa, tidak tahu. Iya. Jadi vaksin ya, Dok. Kalau dari rekomendasi POGI, vaksin masih jelas. Jadi kalau kita ngomong dari sisi organisasi, POGI itu sudah memberikan rekomendasi sudah lama, ya sejak bulan Juni. Jadi sejak WHO mengeluarkan bahwa vaksin pada ibu hamil dan menyusui itu sudah diperbolehkan, POGI sudah menyusun bahwa memang seyogyanya pasien hamil dan menyusui itu malah salah satu yang harus dikedepankan dalam mendapatkan vaksin. Ya. Nah, cuma memang dari kementerian kan baru merilis bulan Agustus ya kalau nggak, atau bulan Juli ya. Ya bulan inilah, bulan Agustus awal ya. Jadi baru dirilis secara resmi untuk akan dilakukan. Kalau kita datang ke vaskes 1 itu ternyata masih pada kebingungan jujur saja ya pelaksanaannya. Masih harus tanya ke dokter obstetrik ginekolog dulu. Oh, bukan seperti itu, Dokter. Harus ada rekomendasi khusus mungkin, Dok? Enggak. Kalau pemberian vaksin COVID ini kan suatu program ya.
program. Jadi apa yang digariskan dari atas harusnya ada jalur-jalur. Oh, ini nanti untuk ibu hamil sekian jumlahnya, ini nanti diberikannya di mana-mana. Itu yang mungkin masih belum sampai ke puskesmas. Kalau menurut pengetahuan saya untuk saat ini loh, untuk saat ini. Jadi kadang pasien sudah dengan semangat membuat pasien mau divaksin aja susah, datang ke puskesmas mau vaksin ditolak karena ini hamil belum ada petunjuknya nih dari atasan gitu. Akhirnya pulang. Nah, itu loh yang masih ada dalam vaskes di tingkat level bawah ya. Jadi yang itu juga harus diperhatikan. Kalau dari umur kehamilan ya, Dok, kan sekarang ini kan masyarakat semakin pintar ya. Berita apapun bisa masuk lewat Google dalam waktu sekian detik saja sudah bisa. Apalagi sekarang sudah ada janin itu berkembang itu kapan itu juga sudah detail di Google. Googling sedikit sudah ada. Nah, baiknya nih Dok, COVID ini tentang imunisasi ini, kapan Dok boleh diberikan? Atau mungkin enggak ada restriksi atau yang tidak diperbolehkan secara khusus untuk ibu hamil? Kapan sih enggak boleh? Kapan sih dilakukan? Itu yang penting Dok. Ya sebenarnya kalau di dalam edaran dari Kementerian Kesehatan sudah jelas ya bahwa ibu hamil usia di atas 13 minggu sampai dengan 33 minggu itu merupakan kandidat untuk mendapatkan vaksin istilahnya gelombang pertama ini gitu. Ya, gelombang pertama ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi medis ya. Jadi gini, namanya vaksin itu sebenarnya kalau pada pemberian pada ibu hamil sejak zaman dulu vaksin apapun nih yang ditakutkan hanya satu, komplikasi terhadap janin. Ya, kalau komplikasi pada ibu hamil kan penelitiannya sudah banyak nih. Vaksin COVID yang diberikan pada orang non hamil itu kan sudah jelas efek sampingnya itu sangat-sangat minimal ya gitu. Jadi sayangnya penelitian sampai saat ini kan belum ada itu yang melibatkan ibu hamil. Jadi datanya itu yang memang belum ada. Ya, jadi itu yang sekarang yang masih menjadi perhatian, apakah bagaimana keamanan dari vaksin tersebut ya. Nah, kalau mau membahas seperti itu kita harus kembali lagi dari basic lagi dari vaksin itu gitu karena kita vaksin itu kan ada 3 nih sebenarnya kalau yang berkembang saat ini kalau setahu saya ya. Jadi ada vaksin yang inactivated virus ya, virus yang dinonaktifkan, contohnya Sinovac, Sinovac ya. Apa itu yang dari India tuh? Royal Enfield, Royal itu motornya Dokter Yuli kayaknya. baru impian. Sama Dok mimpinya Dok. Ya jadi India itu juga sudah bisa membuat vaksin gitu loh saya. Kenapa Indonesia enggak ya? Kemudian yang kedua, Indonesia ada Dok, tapi enggak tahu. Ya? Belum. Katanya. Ya jadi yang kedua adalah vaksin dari modifikasi mRNA. Contohnya yang baru datang nih, Moderna. Ya, Pfizer. Bukan Rina ya, Dok? Iya. Bukan Rina kompor. Moderna. Ya, kalau itu adanya Moderna ya, Dok ya? Iya, kalau itu adanya di Informa. Moderna ini dari Amerika. Nggak boleh iklan, Dok. Nggak boleh iklan, Dok. Iklan. Betul. Ya. Moderna, Pfizer. Ya. Itu dari mRNA berbasis. Kemudian yang ketiga dari virus vektor lain, ya, misalkan AstraZeneca, ya itu kan sebenarnya virus yang diambil dari virus yang tidak jelas-jelas tidak berbahaya dari vektor lain, contohnya kalau tidak salah dari simpanse gitu, ya. Karena kemiripan genetik itu ya kayak. Ya, yang penting kan intinya membawa protein S-spike gitu ya, agar bisa dikenali sehingga membuat tubuh memproduksi antibodi terhadap COVID itu gitu. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari tiga vaksin ya, tiga
tipe vaksin tersebut itu dari penelitian binatang ya, kan basicnya kalau namanya vaksin itu harus dilakukan bertahap ya, dari laborat kemudian ke penelitian di animal, itu tidak ada yang sudah terbukti tidak ada bahaya terhadap janin, baik dari sisi keguguran, lahir prematur, lahir IUGR atau terhambat pertumbuhannya, bahkan sampai cacat itu tidak ada. Ya, jadi kalau mengaca seperti itu sebenarnya aman. Memang data di manusia itu bisa dikatakan masih sangat terbatas. Jadi data yang ada kalau tahu saya malah pada vaksin yang mRNA, jadi Moderna itu dan Pfizer itu malah sudah ada data. Bukan karena sengaja ibu hamil divaksin untuk penelitian, tetapi karena kejadian tak sengaja dan ternyata tidak ada efek sampai saat ini diketahui. Ya, jadi bisa dibilang aman. Ya. Atau mungkin efeknya sama mungkin dengan yang secara umum populasi biasa seperti Moderna itu kan juga di Tengarai kan memang ada rasa pegel di badan. Oh ya. Kalau kipi atau efek-efek samping itu sebenarnya sama saja. Itu kan kalau di populasi non hamil dan hamil ya sama saja. Paling tinggi biasanya sakit pada tempat injeksi. Kemudian yang lain-lain katanya pegel lah, ngantuk lah, nah tidak nafsu makan lah, meriang lah, ya. Buat alasan bolos lah, nah itu. Itu siapa tuh? Itu sama ya. Dok, kembali lagi dok tentang efek di mana di janin dok. Apakah memang benar berhubungan dengan perkembangan janin dok? Maksudnya kalau misalkan tadi dokter bilang 13 minggu. Ya. 13 bulan sudah lahir dok ya. Kelebihan malahan ya. 13 minggu itu berarti kan pertumbuhan janin itu sudah sempurna gitu, tinggal pertumbuhannya. Jadi perkembangannya itu berhubungan di situ sehingga Pogi memutuskan oh ya daripada nanti ada efek di janin berlebihan tentang perkembangannya atau pertumbuhannya, jadi mungkin batasannya ya 13 minggu itu ya dok ya. Ya memang kalau dari penjelasan dari Sekjen Pogi itu memang seperti itu. Jadi tetap kita harus hati-hati ya, karena datanya itu masih sangat terbatas. Ya hanya didapat dari istilahnya kejadian yang tidak terduga ya. Orang baru vaksin pertama, tahu-tahu minggu depannya tes hamil positif, ya, gitu. Ya jadi masih terbatas pada kasus-kasus yang tidak sengaja, gitu. Pada awalnya seperti itu, makanya memang Pogi juga merekomendasikan untuk mencegah kejadian tidak diinginkan dari terutama dalam hal cacat janin lah ya. Itu memberikan setelah organogenesis selesai. Jadi, makanya batasannya 13 minggu. Selain itu juga untuk menghindari anggapan pasien, misalkan orang hamil itu kalau umur 10 minggu itu kan biasanya masih muntah-muntah. Ya. Betul. Iya, bau keringat suaminya muntah. Betul. Gitu ya. Bakso aja makanya, jangan sampai nanti habis disuntik muntah-muntah dibilangnya karena vaksinnya ya. Iya, itu salah satu. Yang kedua adalah karena itu gitu. Ya. Jadi memang harus hati-hati dong. Atau mungkin dari pendengar nih kalau misalkan menikah tahun ini gitu ya dok ya, sebelum mau vaksin tes kehamilan dulu gitu ya dok ya. Ya, dari WHO sendiri tidak merekomendasikan untuk tes, jadi tidak perlu. Tes kehamilan itu tidak perlu juga dok. Tidak perlu. Jadi kalau seorang wanita yang hendak berangkat vaksin itu tidak perlu untuk tes hamil dulu. Ya karena itu tadi data di animal studinya aman. Kemudian kalau kita bilang sekarang sudah ada sih sebenarnya istilahnya studi tapi masih berbasis surveillance ya. Survei di Amerika. Jadi di Amerika itu sudah
ada beberapa negara bagian yang sudah istilahnya memang resmi bahwa ibu hamil itu divaksin. Itu sudah ada data sekitar berapa puluh ribu yang dan beberapa ratus pasien itu sudah melahirkan dan aman. Gitu. Wes, jadi pokoknya mantep melu namanya perintah dari pemerintah. Betul, kalau menurut saya ini sudah bukan masalah mantep lagi. Kalau kita mau selesai pandemi ini fardu. Fardu. Iya, fardu wajib. Harus ikut aturan pemerintah. Oke. Nggak usah pakai mikir-mikir, wes selama Pogi sudah mengizinkan, lanjut. Gitu aja, kalau beberapa waktu yang lalu saya juga sempat kontak-kontak nih, ada teman yang posting dia tinggal di Netherlands, teman seangkatan itu, wah udah jalan-jalan, loh kamu jalan-jalan sekeluarga nggak pakai masker? Saya lihat postingan videonya sekitarnya, yang pakai masker 1-2 loh, di situ sudah bebas toh, sudah loh kok bisa? Karena sudah sampai anak usia 10 tahun yang divaksin, jadi sudah lebih dari 70% yang divaksin. Ya, tapi mungkin kita di Netherlands kan penduduknya dengan Pulau Jawa juga banyakkan Pulau Jawa ya. Ya, kita nggak tahu nih kapan kita mau mencapai, karena sampai saat ini baru yang mendapatkan vaksin pertama itu baru berapa 50.000 dari 200 target ya, masih jauh kita, tapi ya harus dicapai. Jadi harus mulai benar-benar galakkan sampai pada, terutama ini pada ibu hamil, karena kita kembali lagi ibu hamil itu merupakan salah satu kaum yang berisiko. Nah, berhubungan dengan risiko tadi, Dok. Jadi kalau misalkan dokter kan tadi bilang berisiko, dalam kondisi apa nih, Dok, ibu hamil itu boleh dilakukan vaksinasi? Artinya yang harus mungkin yang harus dilakukan, yang diutamakan. Diutamakan, atau misalkan kalau saya punya istri yang sedang hamil, siapa tahu istri saya hamil lagi gitu kan, terus kemudian mau vaksin nih, kapan boleh ya? Itu loh, biar tidak bingung ya Dok masyarakat, jadi yang lebih simpel dipahami oleh masyarakat. Oke, jadi kita kembali lagi tadi ya, sudah saya sampaikan di depan bahwa ibu hamil itu merupakan kaum yang berisiko, 2,5 kali lipat risiko untuk masuk ICU loh, untuk masuk ICU dibandingkan populasi yang tidak hamil. Dan kematiannya mungkin nggak sampai 2, tapi ya sekitar 2 kali lipat kemungkinan meninggal kalau sudah masuk ICU dibandingkan yang non hamil. Makanya kalau kita ngomong semua ibu hamil harus segera vaksin. Nah, kalau masalah prioritas nih ya, kadang-kadang kita juga harus pilih ya, apalagi vaksin yang datang itu jumlahnya terbatas ya. Kadang-kadang datang mau vaksin yang kedua nunggu dulu padahal aturannya harusnya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu suntik ulang ya. Ya karena terbatas itu makanya mungkin dipilih prioritas. Yang pertama ya kita mengacu saja pada rekomendasi dari POGI dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ibu hamil dari kalangan nakes, itu harus segera itu. Ya, nakes itu kan orang yang paling berisiko ya terhadap paparan COVID ini. Ya. Kemudian ibu hamil yang risiko tinggi, tensinya tinggi, punya diabetes mellitus ya, kemudian punya penyakit jantung, hamilnya kembar, preeklamsia. Nah, itu harus didahulukan. Usia tua itu hamil di atas 35 tahun. Itu yang diprioritaskan ya. Itu yang harus diprioritaskan karena pasien-pasien hamil yang berisiko ini malah yang harus segera dilindungi ya. Jadi tapi tentunya harus ditentukan, jangan sampai misalkan tensinya sedang akut 190 lah, ya itu mungkin perlu diredakan dulu gitu ya. Tapi mereka lah kaum yang harus dilindungi. Orang yang paling berisiko itu yang harus pertama kali divaksin.
Oke, oke. Oke, Dok. Dok, ada hoax, Dok. Tahu hoax atau berita ya, Dok. Kalau memang lagi setelah pernikahan gitu ya, Dok ya. Tahun ini menikah, sudahlah saya tunda dulu punya anak, takut daripada nanti hamil kena COVID malah nanti yang dikorbankan anaknya daripada ibunya, atau ibunya yang dikorbankan atau anaknya. Ini kan di masyarakat jadi ketakutan sendiri, Dok. Menurut Dokter Yuli bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong yang paling ideal, memang sebaiknya pasangan usia subur itu tidak hamil dulu, ya, tidak hamil dulu, karena ya kembali lagi bahwa seorang yang sudah memasuki kehamilan, begitu tes pack positif, dia itu harus siap-siap untuk berjuang, berserah jiwa raga untuk kehamilannya, karena kehamilan itu sesuatu hal yang berbahaya. Sebetulnya berjuang itu pun tidak semasa pandemi ini saja kan, Dok ya. Iya betul. Kita berjuang juga kalau kita menghadapi ibu hamil, melahirkan, proses melahirkan, kalau kita melihat sendiri kan perjuangan ibu berdarah-darah, ya, berdarah-darah, kesakitan. Belum nanti ada resiko kelainan-kelainan lain dan macam-macam. Sama saja sebetulnya, Dok. Sama saja, ya. Makanya, ya. Jadi kalau ngomong paling ideal, ya sebaiknya memang tidak hamil, ya. Tetapi sekarang gini, namanya reproduksi itu kan hak azazi, ya. Hak azazi pasangan suami istri gitu. Kalau sudah menikah di atas 30 tahun disuruh menunda dulu, itu kan juga nggak logis. Kenapa? Apalagi sampai kapan? Lah ya itu. Ya kalau 1 tahun selesai pandemi. Lah kalau masih 5 tahun hamil lagi di atas 35 tahun, ya resiko sama lagi. sama saja jadi resiko lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi makanya kembali lagi vaksin. Ya. Vaksin itu. Astra, vaksin Manuto. Ya. Dok, gitu Dokter Yulis, ya. Tentang efek samping vaksin ya, Dok. Kalau ibu hamil disuntik, ini kebetulan disuntik, terus kemudian ada efek samping kipi yang tadi dokter bilang, kejadian ikutan pasca imunisasi, kemudian terjadi demam, mialgia atau sakit otot-otot, ngilu gitu, Dok. Itu yang dilakukan apa, Dok? Apa minum air putih terus atau bagaimana? Saya kurang tahu. Ya, untuk kejadian sampingan ya pada pasca vaksin ya, misalkan demam, ya kita cukup simptomatik saja, misalkan demam, ya perlu pemberian paracetamol secukupnya, kemudian misalkan nyeri ya, karena analgetik itu juga terbatas yang bisa diberikan ya. Kalau bisa dengan kompres misalkan, cukup kompres lah, lengannya dikompres misalkan ya. Jadi tidak perlu panik sebenarnya ya. Karena kalau saya lihat itu paling lama 2 hari mereda lah ya, beberapa hari lah, katakan tidak sampai berminggu-minggu gitu. Jadi ya itu kalau dilihat dari data itu paling banyak nyeri pada lokasi suntikan, kemudian mialgia itu nyeri otot, kelemahan mungkin lemes-lemes lah ya. Kemudian meriang, itu saja kok, nggak ada yang aneh-aneh itu. Jadi nggak usah berpikir yang takut-takut gitu loh. Sebetulnya bisa sembuh juga, Dok, sebenarnya. Sembuh sendiri, Dok. Apalagi kalau dipijat suaminya, Dok. Ya, mangan turu ya, pijet. Minta kasih sayang suami sebetulnya. Jadi tasnya tinggi lagi, anaknya sehat gitu ya. Apa gunanya suami? Manfaatkan saja ya. Oke, Dok, mungkin ini sudah 30 menit sepertinya, Dok ya. Oh iya tuh. kalau ngobrol itu ya pengennya banyak sekali, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang dari bahas, tapi memang harus karena sudah 30 menit. Apalagi memang ini bahasan yang paling up to date ya, fresh untuk saat ini ya. Jadi sebetulnya saya mau ngobrol-ngobrol banyak ini, Dok, tapi karena bos yang di belakang layar ini yang agak sudah gusak-grusuk, sudah tahu lama ini rekamannya, ngeditnya juga tahu repot nih.
Jadi mungkin saat sekarang ini mungkin hanya COVID dan vaksin dulu aja dok. Mungkin kita bahas lebih detail lagi mengenai ibu hamil, tentang perkembangan janin, mengenai COVID dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Dokter Yuli kalau misalkan dipanggil kembali bersedia ya dok ya? Insya Allah siap kapanpun. Oke dok, hari ini kita sudah membahas informasi penting yang perlu diketahui sekitar vaksin pada ibu hamil. Mudah-mudahan masyarakat paham dengan hal ini dan mudah dicerna. Mudah-mudahan omongan kita ini, obrolan kita ini tidak sulit dipahami karena kita juga membahas dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dok, kesimpulan nih dok. Mungkin 1 paragraf, 2 paragraf, 1 alinea, mungkin satu kata. Kesimpulan yang bisa mengena pada masyarakat tentang vaksin pada COVID. Tidak usah banyak-banyak, cukup saya lemparkan pilihan. Ya, 2 hal ya, tadi kembali lagi. Pengen PPKM sampai 5 tahun atau vaksin, dah itu saja. Jadi ditodong 2 ya dok ya? Iya. Ya. Jadi nggak usah takut pokoknya intinya. Ibu hamil nggak usah takut vaksin. Ya, insya Allah semuanya dimonitor, semuanya dicatat. Ya. Jadi semuanya diawasi. Dan bukti-bukti sudah mengatakan bahwa vaksin aman. Apapun vaksinnya, ya, apapun vaksinnya. Oke dok. Jadi terima kasih sekali dok. Terima kasih sekali atas kehadirannya Dr. Yuli Setio, ini sekaligus kawan saya juga di kantor, sering ya banyaklah ngobrol sedikit-sedikit. Ya, kapan kita Vespaan? Oke. Pakai masker tentunya dok ya. Oh iya dong, tetap untuk saat ini wajib masih ya. Oke, jadi ibu hamil juga jangan takut pakai masker, tetap stay safe, kemudian tetap PPKM, ya kalau bisa tetap di rumah lah kalau nggak perlu jalan-jalan ya udah kan, kalau nggak ada kebutuhan yang biar bapaknya saja yang cari uang. Biar bapaknya aja cari, mau jaga bayi supaya sehat di rumah, masak di rumah, happy di rumah gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Yuli atas penjelasannya, semoga bisa dimengerti oleh masyarakat, dan terima kasih telah mendengarkan podcast Ditodong episode ketiga. Mana pistolku? Iya, Ditodong episode ketiga. Nantikan episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah seru. Buat kalian yang pengen ajuin pertanyaan, bisa komen di kolom. Nih, kolom nih ya. Mau ke website ID, silakan ya. Mau di hashtag di kolom komentar sini, boleh. Nah, kalian juga bisa akses seputar info tentang COVID pada ibu hamil melalui kolom deskripsi. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa buat klik, share, like, dan klik subscribe, biar informasi yang kita berikan bermanfaat bagi sekitar kita. Sampai jumpa. Salam, tetap sehat, stay safe, merdeka. Merdeka.